Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ya ba'da. Pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua marilah sama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran yang kita punyai masing-masing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambah rahmat, akan menambah rezeki, akan membuat dalam kehidupan kita berkah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, dengan nikmatku, Allah akan tambah nikmat kepadanya. Akan tetapi apabila mereka tidak mau bersyukur atas nikmatku, Allah akan berikan kepadanya, yaitunya jalan yang susah. Maka kesyukuran penting kita wujudkan dalam kehidupan kita. Apabila manusia tidak bersyukur kepada Allah, kata Allah dalam surat Thaha ayat 14, "Wa man a'rada an zikri wa innahu ma'isyatan dangka." Barang siapa yang lari daripada peringatan Allah, daripada anjuran Allah, akan kuberi, kata Allah, penghidupan yang dangka, penghidupan yang sempit. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita sampaikan akan memberikan kepada kita syafaat di yaumil mahsyar nanti, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya kita membaca selawat dan selawat kepada Nabi. Pemirsa, di mana saja kita berada, pada kesempatan ini kita akan membahas Allah ciptakan manusia itu dengan kata-kata pi kabat. Apa itu kata-kata pi kabat? Susah dan payah. Kata Allah di dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana pi kabat. Sungguh aku ciptakan manusia itu, kata Allah, dengan susah dan payah. Kenapa Allah mengatakan kepada kita manusia, menciptakan manusia ini dengan kata-kata pi kabat, susah dan payah? Padahal Allah itu ialah maha kuasa menciptakan tiap sesuatu. Alasannya ialah karena penciptaan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat lengkap, yang sangat sempurna, sehingganya 5 komponen yang ada dalam tubuh manusia ini, inilah komponen-komponen yang sangat berharga dan yang sangat membuat manusia itu sempurna daripada segala makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang lain. Apa komponen yang pertama yang sangat memerlukan, sangat penting di dalam kehidupan manusia itu? Kalau tidak ada 5 komponen yang diciptakan oleh Allah itu, belumlah manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Komponen yang pertama
yang disebut dengan komponen ruh. Bagaimana kita bayangkan kalau seandainya manusia tidak lagi mempunyai ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertempat di dalam tubuh manusia, manusia itu akan hidup berpindah tempat. Tidak lagi bisa hidup di dunia kalau manusia tidak mempunyai ruh. Maka ruh adalah sebagai alat vital dalam kehidupan manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan jika bertanya kepada engkau Muhammad, hambaku, tentang ruh yang ada di dalam tubuh manusia, maka katakanlah kepada Muhammad, ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Urusanku. Jadi kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur selama ruh masih ada di dalam tubuh kita masing-masing. Ini komponen yang pertama. Komponen yang kedua ialah akal. Akal adalah salah satu untuk membuat manusia cerdas, untuk membuat manusia berpikir, untuk membuat manusia beragama dengan adanya akal. Maka akallah segala-galanya, puncak dalam kehidupan manusia yang membuat manusia itu terhormat. Sehingganya dalam agama dikatakan dalam hadis Rasulullah, ad-dinu wal aqlu la dina liman aqlala. Agama itu ialah akal. Tidak ada agama bagi manusia yang tidak mempunyai akal. Maka kelebihan manusia, kesempurnaan manusia dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang sangat menentukan ialah akal. Dengan adanya akal, makanya manusia itu dibebani kewajiban untuk beragama di atas bumi Allah yang kita cintai ini. Yang ketiga, komponen yang ada dalam diri manusia itu ialah nafsu. Nafsu akan memberikan motivasi, nafsu akan memberikan semangat, nafsu akan memberikan gairah dalam kehidupan manusia. Coba bayangkan, kalau manusia tidak bernafsu di dalam kehidupannya, mereka itu tidak akan mencintai lawan jenis. Tidak akan mencintai lawan jenis. Maka nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, maka haruslah kita wujudkan sesuai dengan jalan rambu-rambu yang ditetapkan oleh agama. Maka dengan adanya nafsulah manusia itu bersemangat. Sehingganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai nafsu, orang-orang yang mempunyai jiwa, orang-orang yang mempunyai jiwa istiqomah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa artinya? Wahai orang-orang yang mempunyai nafsul mutmainnah, kembalilah ke jalan Tuhanmu untuk mencapai keridhaan, dan masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, dan masuklah, kata Allah, ke dalam surgaku. Jadi orang yang mempunyai jiwa mutmainnah, orang yang mempunyai jiwa yang tenang, orang yang mempunyai jiwa yang istiqomah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Ini yang ketiga. Yang keempat, komponen yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia itu ialah dengan adanya hati. Hati inilah yang mempunyai perasaan, yang bisa merasakan sedih, yang bisa merasakan sakit, yang bisa bekerja sama, yang bisa merasakan keluhan terhadap orang lain adalah hati. Maka kunci segala-galanya dalam kehidupan manusia itu
Apabila hati baik, maka akan terungkap baik. Apabila hati baik, maka akan keluar baik. Apabila hati sehat, maka akan keluarlah yang sehat dan yang baik-baik. Maka kunci segala-galanya adalah hati. Sehingganya dalam hadis Rasulullah dikatakan, inna fil jasadil mudghah iza saluhat saluhat jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyya qalbu. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah. Apabila daging itu baik, maka akan baiklah semua pekerjaannya. Ala wahiyya qalbu. Apa itu namanya? Itulah yang dinamakan dengan hati. Hati yang rendah, hati yang kasihan, hati yang bertanggung jawab, dan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang kita punya ini jangan dibawa dengan kebiasaan istilah orang sekarang, hati yang mempunyai istilah SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu adalah hati yang negatif. Hendaknya hati kita bawa kepada hati yang positif, yang baik. Yang kelima, komponen yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia ialah dengan adanya jasmani. Apa itu jasmani? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku atau kaki, itu namanya jasmani. Jasmani disebut dengan panca indera. Coba bayangkan, begitu kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih mata untuk dilihatkan kepada yang baik. Coba bayangkan kalau kita punya mata jelek, sakit dan segala macamnya. Atau kita punya telinga nggak berfungsi untuk mendengarkan. Bagaimana rasanya? Kita punya hidung, tapi hidung nggak berfungsi untuk mencium bau yang sedap dan bau yang wangi, atau bau yang menyengatkan. Kita punya mulut, tapi nggak bisa untuk berbicara dan segala macamnya. Begitulah nikmat kesempurnaan yang berikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tangan, apalagi kaki, dan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik kejadian. Maka jangan sampai jatuh kepada lembah kehinaan. Jangan sampai dibawa kepada lembah kedurhakaan. Manusia itu diberikan oleh Allah daripada semua makhluk-makhluk yang lain adalah kesempurnaan daripada 5 komponen yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Maka itulah kelebihan daripada segala makhluk. Apa yang 5 komponen tadi? Yang pertama komponen ruh, yang kedua komponen akal, yang ketiga komponen nafsu, yang keempat komponen hati, yang kelima komponen panca indera, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mari kita syukuri, mari kita bawa untuk beribadah kepada Allah, mari kita bawa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam agama dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya kita menyembah kepada Allah, dengan adanya kita bersyukur kepada Allah, semoga keredaan Allah akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat, dan mendapat balasan surga Jannatun Na'im nantinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.